dari laut yang akar katanya adalah aistus, pasang surut di air laut. Jadi ini apa estuary ini adalah aliran air pasang dari laut yang akarnya adalah aistus, pasang surut air laut yang pada intinya adalah pengaruh besar terhadap pasang surut air laut. Estuari sendiri adalah tempat bersatunya sungai dengan laut, dan estuari itu sering dipagari oleh lempengan lumpur intertidal yang luas ataupun rawa bergaram. Ini adik-adik kalau melihat di pantai atau pesisir, itu akan lebih jelas kelihatan mana itu estuari itu, yaitu batasan-batasannya adalah lempengan lumpur intertidal dan merupakan rawa garam. Sudah Mas Ardi, paparkan Mas. Sudah, materinya sudah Mas. Yang berikutnya mengenai dampak kerusakan ekosistem estuari. Ini yang perlu kita perhatikan bahwa fenomena degradasi biogeofisik sumber daya pesisir semakin berkembang dan meluas. Ini kerusakan ini mencapai tingkat yang mengkhawatirkan, terutama pada ekosistem mangrove, terumbu karang, dan estuari di muara sungai. Kita lihat adik-adik kalau misalnya yang dekat saja di Semarang, di Teluk Semarang, ataupun di eh, eh, Surodadi, di kawasan Demak, dan rusaknya estuari ini berimplikasi terhadap penurunan kualitas lingkungan untuk sumber daya ikan dan juga apa itu serta erosi pantai. Ini erosi degradasi pantai Sigandu itu kelihatan sekali, jalan ikan mencari makan, tempat pengasuhan, dan tempat memijak. Apa itu sumber kerusakan ekosistem estuari? Belum bisa ya, Mas Ardi? Sudah? Eh, belum tampil, Pak. Sudah, Mas? Sudah. Di saya Izin. Belum sudah tampil itu? ini, Prof. Sudah, Oh, sudah belum. Prof. Sudah ya? Eh? Sudah atau belum? Coba saya Sudah ya, Mas restart, ya? Prof. Ya, oke. Kelanjutan. Eh, apa sumber kerusakan ini? Yaitu akibat peningkatan pembangunan yang tidak diimbangi dengan apa itu aspek kelestarian. Oke, sudah terus. Sumber kerusakan ekosistem estuari. Nah ini, yaitu peningkatan pembangunan yang tidak diimbangi dengan pelestarian lingkungan atau perhatian lingkungan, tidak diimbangi dengan kemampuan daya dukung dan daya tampung lingkungan, yaitu adanya penebangan hutan. Perlu diketahui bahwa mangrove, ini pengalaman lampau, bahwa namanya arang dari kayu bakau, Rhizopora itu adalah arang yang paling bagus. Makanya masakan-masakan Jepang yang aslinya di Jepang sana itu menggunakan arang dari bakau. Sehingga pada saat itu penebangan hutan untuk kebutuhan konsumsi memasak masakan Jepang itu adalah dari bakau, Rhizopora kelasnya. Kita merasakan di sini di Cilacap, di pantai selatan. Kemudian adanya kegiatan konstruksi, perubahan alih fungsi, yaitu kawasan pesisir atau pantai berubah menjadi pemukiman, industri, dan juga apa itu keperluan lain, misalnya untuk tambak udang, tambak bandeng yang tidak apa itu melihat bagaimana
ini ya kelestarian mangrove itu sendiri atau ekosistem estuari itu. Akibat dari itu adalah juga peningkatan produktivitas, penurunan produktivitas dan sirkulasi air akan berubah. Ya, sirkulasi air di pertemuan antara sungai dan laut akan berubah sehingga akan berpengaruh terhadap apa pertumbuhan mikroorganisme maupun habitat yang ada di estuari itu. Lanjut, kemudian langkah apa untuk mengkonservasi estuari itu? Langkah-langkahnya adalah yang pertama memperbaiki daerah upland, daerah atas. Jadi kuliah terdahulu sudah saya sampaikan perbaikan apa itu konservasi di wilayah pesisir atau pantai itu harus memperbaiki di daerah atas, di daerah tengah dan di daerah hilir. Jadi hulu, tengah dan hilir harus diperbaiki. Jadi utamanya di daerah atas itu apa yang harus dilakukan? Yaitu dengan mengkonservasi kawasan-kawasan ataupun daerah tangkapan air, catchment area harus kita amankan sehingga tidak terjadi limpasan air yang menyebabkan banjir. Yang kedua adalah mengenai pemanfaatan sumber daya perairan secara optimal. Ini ada di sekalian, harapan kita, teorinya itu mengenai siklus air, itu harapannya itu jangan sampai air itu dari hulu ke hilir itu langsung mengalir begitu saja tanpa bisa ditahan. Makanya upaya-upaya di daerah hulu, di samping penghijauan, juga adanya bangunan dam pengendali, dam penahan, adanya apa itu sumur resapan, biopori dan lain sebagainya itu adalah salah satu bentuk apa itu upaya pelestarian dan pemanfaatan sumber daya air. Kemudian konservasi hutan mangrove itu sendiri. Di tahun 86 sampai 90-an itu mangrove itu menjadi ini ya, menjadi sasaran bagi para petambak udang. Waktu itu baru ngetren atau baru booming mengenai tambak udang windu sehingga hutannya ditebang, kemudian beberapa saat berikutnya tambaknya sudah tidak produktif, penghijauan atau rehabilitasinya tidak dilakukan. Ini yang menyebabkan Bapak Ibu kalau adik-adik kalau lihat dari atas naik pesawat, lihat di bibir pantai ini banyak yang kosong sehingga inilah menjadi PR kita, PR pemerintah dan tentunya harus segera dipulihkan kembali. Kemudian juga menjaga keseimbangan ekosistem estuari tadi. Lanjut, Mas. Yang berikutnya ini adalah apa upaya memperbaiki di daerah atas upland itu, yaitu menata kembali sistem pengelolaan daerah atas, khususnya penggunaan lahan pada wilayah daratan yang memiliki sungai. Makanya namanya tata ruang itu harus diperhatikan. Kemudian apa itu ekosistem dan sumber daya alam hayati itu harus dijaga dan dilestarikan. Sebenarnya aturan main seperti Kepres 32, 99, Undang-Undang 5 tahun 90 sudah mengatur ini semua. Cuma pada pelaksanaannya ada apa itu ya kekurangan di kita, law enforcement-nya itu masih lemah. Belum ada yang signifikan terhadap pelaku tindakan pelanggaran atau kejahatan di bidang tata ruang ini untuk diproses hukum sehingga menjadi efek jera dan juga daya tangkap. Kemudian pembangunan lahan atas harus mempertimbangkan penggunaan lahan yang ada di wilayah pesisir. Tadi saya sampaikan hulu dan tengah hilir itu harus bersama-sama bersinergi secara kolaboratif bisa dilaksanakan sehingga apa kelestarian itu bisa kita lanjutkan. Lanjut. Yang berikutnya adalah mengenai pemanfaatan sumber daya perairan yang secara optimal tadi, yaitu karena di estuari ini adalah punya fungsi sebagai penyedia habitat sejumlah spesies untuk berlindung, mencari makan, dan tempat pemijahan reproduksi, ini harus apa itu dijaga betul, dimanfaatkan betul sebaik-baiknya.
Oleh karena itu, maka di dalam pemanfaatan sumber daya, khususnya di wilayah estuari ini, diperlukan tindakan-tindakan yang bijaksana, berorientasi pada pemanfaatan secara optimal dan lestari dengan memperhatikan carrying capacity ataupun daya dukung lingkungan. Ya, di sini ada di sekalian, apa itu namanya pembangunan berkelanjutan yang kemarin saya sampaikan. Pembangunan berkelanjutan itu yang orientasinya sekarang tersedia dan yang akan datang itu juga tetap bisa dimanfaatkan oleh penerus-penerus kita. Kemudian konservasi hutan mangrove, yaitu karena kita punya hutan mangrove itu fungsinya ada tiga paling tidak, yaitu fungsi ekologis biologis. Ini penghasil jumlah besar detritus dari sersa, kemudian juga nursery ground, feeding ground, dan juga sebagai spawning ground. Jadi tempat pengasuhan apa itu mikroorganisme, terutama di ikan, udang, dan juga jenis-jenis lain yang ada di situ, dan juga tempat mencari makan. Karena detritus dari sersah itu akan menghasilkan mikroorganisme yang mikroorganisme ini menjadi pakan dari apa tadi si ikan, udang, dan juga kepiting yang ada di dalam itu. Kemudian tempat membesarkan, jadi memijah spawning ground itu juga ada di kawasan hutan mangrove. Ini fungsi ekologis biologisnya. Kemudian fungsi fisiknya, ini adalah sebagai filter sedimen dari daratan. Jadi melalui perakarannya itu mangrove ini bisa memfilter. Jadi polutan yang ada di daerah hulu maupun tengah masuk ke kawasan mangrove itu akan difilter dengan baik sehingga bisa dinetralisir bahkan dihasilkan hal yang lebih baik. Kemudian perakaran juga mampu meredam itu terpaan angin dan juga menahan tsunami. Kalau kita lihat kasus di Aceh dulu itu bisa begitu parah, kemudian di daerah Jawa Barat, kemudian di Jawa Tengah, di Cilacap juga terjadi. Ini karena apa? Kondisi hutan mangrove-nya ini sudah relatif rusak, sehingga tidak mampu menahan terpaan-terpaan dari gelombang badai maupun tsunami laut. Kemudian dari aspek nilai ekonomi ini ada pernah yang menghitung itu, per hektar itu sebenarnya mangrove itu mempunyai nilai ekonomi 37,4 juta per tahun. Ini suatu potensi yang sangat besar, ini bisa memanfaat langsung dan tidak langsung. Dan inilah yang kadang-kadang kita tidak memperhatikan bahwa fungsi dari ekosistem laut, utamanya mangrove itu sangat besar. Lanjut, Mas. Yang berikutnya adalah untuk menjaga keseimbangan estuari. Ini karena di situ kaya akan nutrien dan juga menjadi unsur penting bagi pertumbuhan fitoplankton tadi, mikroorganisme yang saya sampaikan. Inilah yang sebenarnya menjadi keunikan tersendiri dari lingkungan estuari itu. Mikroorganisme atau fitoplankton ini seperti kita ketahui menjadi sumber makanan utama dari makhluk ataupun hewan yang ada di lingkungan estuari itu sendiri. Kemudian pada kawasan subtropis sampai dengan daerah dingin, Vingsu Estera itu bukan hanya sebagai daerah pembesaran bagi berjuta jenis burung, tetapi juga di bagian mamalia dan juga hewan lainnya mencari makan di situ. Ini bisa kita lihat itu kondisinya di wilayah estuari, dan kita lihat kalau melihat mangrove yang bagus seperti ini, kita ini bermimpi dan mendapatkan bagaimana kawasan pesisir atau pantai di Indonesia, apalagi khususnya Jawa Tengah itu bisa kembali seperti itu. Mangrove merupakan salah satu jenis tumbuhan yang khas yang hidup di daerah estuari, dan ini beradaptasi dengan genangan air laut dan kisaran salinitas yang cukup tinggi. Jadi kalau rata-rata ini kan mestinya kan mangrove ini tumbuh-tumbuhan itu kan di daerah yang ini ya netral ya, pH 7 ini pada salinitas yang tinggi dia bisa hidup. Lanjut.
Saya ingin sampaikan mengenai apa ciri-ciri umum tentang lingkungan mangrove itu. Yang pertama terdapat di pantai yang tertutup, tidak terbuka luas seperti pantai-pantai yang kita dapati kalau apa itu daerah-daerah itu sudah mengalami kerusakan terhadap ini mangrove ataupun tumbuh-tumbuhan yang ada di pantai. Berlumpur dan substrat miskin akan oksigen. Yang ketiga adalah mendapatkan pengaruh yang kuat terhadap air tawar dan air asin. Jadi ini ya apa pasang surutnya itu ke darat itu adalah mempengaruhi di daerah daratan tawar, kemudian air tawar ke laut mempengaruhi laut yang ada di apa itu di muara sungai. Kemudian yang keempat adalah fluktuasi salinitas air, suhu dan sinar matahari sangat tinggi. Jadi ini apa itu variasinya, fluktuasinya ini terhadap salinitas kandungan garam dan juga suhu sinar matahari ini sangat tinggi untuk di lingkungan mangrove. Kemudian perairan mempunyai fosforan yang tinggi. Ini dengan catatan jika kondisi mangrove-nya itu relatif masih bagus. Merupakan habitat dari berbagai organisme di darat, laut maupun udara, kanopi pohon, itu si mamalia dan jenis-jenis burung dan lainnya. Kemudian hanya tumbuhan tertentu yang tumbuh di hutan mangrove. Artinya tidak semua, karena di hutan mangrove itu nanti ada apa zonasinya. Zona pertama itu zona api-api, Avicennia, kemudian Bruguria dan lain sebagainya sampai ke paling dalam di daerah daratan yaitu Kelapa dan Nipah. Kemudian yang berikutnya, hewan yang hidup di air mangrove mempunyai toleransi yang tinggi terhadap perubahan kondisi lingkungan. Jadi ini karena fluktuasinya tinggi, maka mereka adaptasi toleransinya itu juga tinggi terhadap perubahan kondisi lingkungan yang ada di kawasan mangrove. Lanjut, ini adik-adik mengenai zonasi tumbuhan mangrove. Jadi setiap tumbuhan ini mempunyai daya toleransi yang berbeda terhadap kondisi lingkungan, sehingga pada suatu area tumbuh-tumbuhan akan dijumpai sangat spesifik, terbentuklah zonasi. Ini ada urut-urutannya ini di daerah AA ini di paling depan itu adalah Avicennia, itu api-api, sampai ke Silocarpus ganatus. Ini paling menuju ke darat, baru menuju di tumbuh-tumbuhan di darat. Di sana makanya ada nipah, ada apa itu kelapa, dan juga jenis-jenis lain. Kalau ini zonasi ini bisa bertahan dengan komposisi yang ideal, saya kira ini menjadi modal juga bagi kita untuk mempertahankan tiga manfaat tadi, ekologi, biologi, fisik, dan juga ekonomi. Lanjut, kemudian apa dasar pengelolaan mangrove di Indonesia ini? Seperti tadi saya sampaikan, di Undang-Undang 590 tentang konservasi sumber daya hayati dan ekosistemnya, inilah menyangkut konsep-konsep integrasi antara ekosistem dan pemanfaatan yang lestari. Untuk itu, maka pengelolaan kawasan tertentu diatur dengan dasar yang berbeda. Di zaman dulu ini sudah ada di Muara Angke ini, waktu masih zaman Belanda, ada keputusan Gubernur Jenderal Hindia Belanda nomor 24 tanggal 18 Juni 39. Kemudian keputusan Menteri Kehutanan ini dan juga Menteri Pertanian penetapan cagar alam Muara Angke, Kapuk. Yang adik-adik barangkali akan bertanya dalam hati, sekarang itu PIK 1, PIK 2 kok menjadi bangunan gedung seperti itu, apakah tidak apa itu melanggar ketentuan, melanggar hukum, melanggar tata ruang. Lanjut, pengelolaan kawasan hutan mangrove ini jika pada kondisi baik, ini adalah dengan mempertahankan keberadaannya, sustainable management, pengelolaan berkelanjutan, peningkatan ekonomi masyarakat sekitar, pencegahan abrasi dan intrusi. Ini penting, jadi di Jakarta itu
intrusi air laut sudah masuk menjorok sampai ke Jakarta Pusat, bahkan Jakarta Selatan. Pengelolaan wisata, kemudian pengamanan hutan, dan penghitungan karbon. Jadi karbon stok ini nanti akan arahnya menjadi diperdagangkan, karbon trade yang sekarang ini sedang dirintis, dan beberapa wilayah ini sudah menghasilkan itu. Kemudian yang kondisi kritis ini untuk rehabilitasi hutan dan lahan, dan juga pemeliharaan mangrove, kemudian pemberdayaan masyarakat, konservasi ekosistem, dan pengamanan kawasan. Jadi ini jika kondisinya baik, itu yang harus dilakukan. Jika kondisi kritis, juga harus apa hal yang harus dilakukan tadi. Lanjut, strategi pengelolaan kawasan hutan mangrove. Ini ada 4 yang perlu saya sampaikan. Dari penataan zonasi, yaitu meminimalkan kerusakan dan melestarikan fungsi ekologis ekonomi kawasan. Jadi di mana zona perlindungan dan di mana zona pemanfaatan. Nah, itu yang terjadi di Pantai Indah Kapuk itu, yang zona perlindungan itu sudah bergeser menjadi zona pemanfaatan dan budidaya, sehingga perizinan yang diberikan ini akhirnya ya menabrak aturan, dan menabrak aturan itu karena apa? Ya oknum pejabat-pejabat itu merubah fungsi maupun status kawasan itu, yang nggak boleh. Kemudian reboisasi, itu penanaman kembali di area mangrove. Ini kita sudah lakukan, Undip sudah punya mitra dengan masyarakat di daerah Mangunharjo, daerah Mangkang. Barangkali adik-adik nanti kalau sempatkan untuk main ke sana, daerahnya itu ya, alhamdulillah untuk model percontohan yang bagus. Itu sampai Pak Sururi itu mendapatkan Kalpataru dari pemerintah pusat, tokoh masyarakat yang peduli terhadap lingkungan. Kemudian pengembangan silvofishery, minah hutan, baik itu banteng, kepiting maupun udang. Ini salah satu upaya untuk meningkatkan fungsi apa itu mangrove, yaitu fungsi ekonomi dengan fungsi ekologi. Jadi mangrove-nya dikembangkan secara berkelanjutan, lestari, dan secara ekonomi masyarakat mendapatkan hasil yang lebih di kawasan itu. Kemudian juga pembentukan kelembagaan. Jadi kelembagaan di mangrove itu di awal sudah saya sampaikan ada 5 lembaga yang ada di situ. Kementerian Kehutanan, Kementerian Kelautan Perikanan, kemudian ada pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten kota. Nah, sekarang ini dengan adanya Undang-Undang 32 tentang pemerintah daerah, itu sekarang ini kawasan itu sudah jelas bahwa sampai dengan 12 mil itu adalah kewenangan dari provinsi, sedangkan kawasan yang 12 mil ke atas itu adalah menjadi kewenangan pusat. Sekarang pertanyaannya, urusannya kabupaten kota apa? Urusan kabupaten kota adalah bagaimana memberdayakan masyarakat di sekitar kawasan pesisir maupun pantai, sehingga mereka juga bisa menghidupi dirinya sendiri, dan juga dari aspek lingkungan juga terjaga. Strategi yang perlu dilakukan yaitu mengenai penataan kawasan hutan mangrove. Tadi saya sampaikan zona pemanfaatan, zona perlindungan. Ini untuk di Jawa Tengah penataan zonasi ini sudah dilakukan dalam skop yang lebih luas, yaitu zonasi mengenai kawasan pesisir maupun pantai. Ini dengan Perda nomor 13 tahun 2018 itu. Kemudian juga mengembalikan mangrove ke kondisi semula, ini dengan upaya reboisasi, yaitu dengan 80% tambak dan 20% mangrove ini dirubah. Ini yang 20% tambak, 80% menjadi hutan mangrove. Makanya ini kerja yang tidak mudah, sampai pemerintah pusat itu membentuk namanya kelompok kerja mangrove nasional di daerah, kelompok kerja mangrove daerah, dan juga upaya-upaya pelestarian. Kalau di Jawa Tengah itu programnya Pak Lutfi itu Mageri Segoro dengan menanam si mangrove
itu sebanyak 1 juta lebih, bahkan kemarin itu 1,3 juta. PR berikutnya permasalahannya adalah bagaimana pemeliharaan, pengawasan, dan pemantauannya. Kalau nanam sih saya kira mudah, makanya gerakan sekarang yang diharapkan adalah gerakan menanam dan memelihara pohon. Kendala yang dihadapi secara teknis, ini apabila kedalaman air ini 1 meter itu seperti apa, maka diteknisi dengan disiasati dengan bambu diisi dengan lumpur, kemudian ditanam mangrove, dan kemudian kalau yang daerah berpasir, kita juga bisa menanam ini taman pesisir ataupun pantai pasir. Mungkin kalau adik-adik pernah dengar itu di Petanahan Kebumen, itu pasir begitu membentang luas itu bisa ditumbuhi dengan cemara, yaitu dengan cemara pantai dengan teknis tertentu itu bisa. Dan waktu itu saya ikut melaksanakan, yaitu dengan membuat pembibitan di dalam polybag yang bertahan 6 bulan nutrisinya, sehingga pada saat umur 6 bulan cemara sudah tumbuh, cemara laut itu, sehingga itu menjadi tumbuhan yang bagus. Sekarang bagus menjadi kawasan wisata di wilayah Petanahan Kebumen. Kemudian juga abrasi, ini apa itu dipasang batu ataupun trucuk bambu yang menahan lumpur agar tidak hanyut ke laut. Ini teknis kali ini. Ini kalau kita lihat di daerah Kabupaten Tegal, Kota Tegal, dan juga Pemalang ini sudah dilakukan upaya-upaya itu. Lanjut. Kemudian tadi saya ulang kembali mengenai pengembangan minah hutan. Itu tambak ini ada empang parit, ada tumpang sari. Modelnya ini ada empang parit, hutan mangrove di tengah, dan kolam mengelilingi itu. Model yang kedua adalah empang inti, ini kolamnya di tengah, mangrove-nya yang mengelilingi kolam. Ini banyak dikembangkan di daerah Jawa Barat. Ini sudah dikembangkan, dan di Jawa Tengah sudah ada. Di daerah Mangunharjo ini juga ada model ataupun contoh hasil pesisir yang bagus. Lanjut, rehabilitasi mangrove apakah mungkin? Ini satu pertanyaan yang tentunya kita harus bisa menjawab itu. Caranya adalah rehabilitasi mangrove dengan penanaman kembali, dengan replanting. Tujuannya apa? Yaitu untuk mengkonservasi dan mengembalikan ekosistem mangrove seperti semula. Nah, alasannya apa? Itu kita lakukan karena kesadaran tinggi akan pentingnya mangrove untuk perikanan dan juga menjaga pantai dan dari erosi, dan 3 fungsi tadi, ekologi, biologi, kemudian fisik, dan juga secara ekonomi. Lanjut, ini kebijakan pemerintah tentang Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2012, Strategi Nasional Pengelolaan Ekosistem Mangrove, terdapat 9 arah kebijakan nasional. Yaitu yang pertama adalah mengenai pengendalian dan pemanfaatan, konservasi, hutan strategi ini ya, kelestarian ekosistem mangrove, ini juga apa itu tetap dilakukan. Dan kedua adalah peningkatan fungsi mangrove itu sendiri, jadi dengan hasil fishery dan juga dengan upaya-upaya lain. Pengelolaan ekosistem mangrove ini juga terintegrasi, yaitu wilayah pesisir dengan DAS. Jadi watershed management dan coastal management itu harus dijadikan satu hal yang terintegrasi secara komprehensif. Namanya disinilah konsep ekoregion itu. Komitmen politik dan dukungan pemerintah terhadap apa itu pelestarian mangrove itu, yaitu pertama dalam penganggaran. Di dalam Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup itu pasal 45, pasal 46 itu menyebutkan bahwa untuk lingkungan hidup ini dapat disediakan. Nah, kata-kata dapat inilah kadang-kadang apa itu tidak wajib, tidak dengan di pendidikan. 20% untuk anggaran pendidikan dan lain sebagainya.
Kerjasama antar instansi, ini para pihak, tadi saya sampaikan ada 5 pihak itu harus bersatu, berintegrasi secara kolaboratif melaksanakan itu. Kemudian pengelolaan ekosistem mangrove berbasis masyarakat. Ini adalah ekonomi, ekologi, sosial budayanya, bagaimana masyarakat itu tetap meningkat pendapatannya, mangrove ataupun kawasan pesisir ekosistem mangrove itu lestari. Perlu diketahui bahwa 60% penduduk di pesisir itu adalah dalam kondisi prasejahtera. Peningkatan kapasitas pemerintah daerah melaksanakan kewenangan kewajiban. Tadi saya sampaikan kewenangan provinsi ada, terus jadi pertanyaannya yang kabupaten apa? Kabupaten itu pemberdayaan masyarakat. Kemudian juga pengembangan riset, iptek dan juga informasi. Sekarang dengan era digitalisasi ini serba mudah untuk diakses dan tentunya harus dimanfaatkan sebaik-baiknya. Pengelolaan ekosistem mangrove melalui pola kemitraan pemerintah daerah dan juga pada dunia usaha ini didukung lembaga baik itu masyarakat internasional maupun yang berada di daerah sebagai bagian dari mewujudkan komitmen lingkungan. Lanjut, saya akan menambahkan ini selesai untuk mangrove. Saya akan menambahkan bahwa satu hal yang belum kita singgung ini adalah bagaimana mengenai sumber daya udara. Sumber daya darat sudah, laut sudah, udara apa? Ini sebagai tambahan pengetahuan aja. Bahwa sumber daya udara itu adalah merupakan komponen sumber daya alam, berupa campuran gas, utamanya adalah nitrogen dan oksigen, yang menyelimuti bumi ini dan fungsinya sangat penting, sangat vital bagi kehidupan dan juga proses pelindung terhadap radiasi. Seperti kita ketahui, bahwa komposisi udara ini pada umumnya nitrogen itu adalah 21%, kurang lebihnya. Kemudian oksigen ini nitrogen 78%, kemudian oksigen itu 21%. Termasuk di situ ada karbon dioksida. Apa fungsi utama daripada komponen sumber daya alam udara ini, yaitu mendukung pernapasan makhluk hidup, fotosintesa tumbuhan, dan juga untuk melindungi bumi dari radiasi ultraviolet. Ini yang sumber daya alam berupa udara. Yang fungsi lain adalah untuk mengatur iklim, kemudian membantu penyerbukan di tanaman, dan juga mengatur pergerakan angin. Makanya saat ini ada cuaca ekstrim, ada perubahan cuaca yang hujan setiap hari, ini luar biasa. Berarti ini harus dicermati sebenarnya ada apa, ada perubahan apa di dalam sumber daya udara itu. Kemudian ancaman apa yang mempengaruhi terhadap sumber daya alam udara ini? Yang pertama adalah mengenai kualitas udara. Kalau di situ ada gunung meletus, kemudian juga ada kebakaran hutan, dan juga ada petir akan berpengaruh. Yang paling parah ini adalah bagaimana pencemaran antropogenik, yaitu oleh manusia, kendaraan bermotor, limbah industri, dan pembakaran biomasa yang tidak terkendali. Ini yang mestinya kita harus bisa mensiasati ini bagaimana mengurangi emisi kendaraan bermotor. Perlu adik-adik ketahui di Kota Semarang sudah diterbitkan kebijakan ASN itu naik BRT, jadi naik bis. Ini itu mengurangi kemacetan. Jadi makanya ditulis itu di dalam bis-bis itu ya, Trans Semarang itu kan ditulis ya, ayo naik bis supaya tidak macet gitu ya. Tapi kenyataannya kan enggak. Sekarang ini ya bukannya di Semarang, di Jakarta, di kota-kota besar itu hampir satu orang satu kendaraan. Apalagi di Jakarta itu 3 in 1 sudah tidak diberlakukan lagi, hanya ganjil genap.
Wah, parah betul, padat, padat, padat. Kemudian juga polusi udara, ini gangguan pernapasan juga kardiovaskuler. Ini yang tidak sadari. Lalu apa upayanya untuk apa itu menjaga sumber daya udara ini? Itu dengan penghijauan, yaitu karena tanaman itu akan menyerap CO2 dan juga melepas oksigen. Jadi ini sebagai tambahan pengetahuan bahwa kita satu orang itu mestinya harus melakukan penanaman minimal 25 pohon. Kenapa 25 pohon? Karena berdasarkan kajian ilmiah penelitian bahwa manusia kita ini hidup per orang itu rata-rata misalnya taruhlah 75 tahun. Itu memerlukan oksigen yang dihasilkan oleh 25 pohon. Ini tahun 2018 yang lalu Presiden sudah menandatangani himbauan ini. Kalau saya di KHDDK yang hutannya 100 hektar, itu teman-teman yang KKN di sana atau penelitian di sana wajib menanam 25 pohon. Areanya kita sediakan, bibitnya kita sediakan, kemudian mahasiswa atau peneliti tinggal menanam, nanti akan dibuatkan barcode-nya, si A, si B, si C itu ada di situ. Kemudian juga mengurangi pembakaran upaya-upaya sumber daya udara ini, pembakaran sampah dan biomasa. Sampah itu menjadi persoalan besar buat kita. Kemarin dialog tentang sampah itu menjadi prioritas dan Undip sudah menyatakan zero waste. Kita di Kota Semarang itu setiap hari itu 100 ton untuk ini ya peningkatannya. Tidak mampu kita untuk mengatasi itu. Transportasi ramah lingkungan tadi saya sampaikan, kendaraan umum ini menjadi alternatif dengan energi bersih, yaitu dengan listrik ataupun gas. Kemudian penyaringan gas buang menggunakan filter di dalam cerobong-cerobong industri dan juga menerapkan regulasi emisi apa yang eh, yang tepat. Itu beberapa tambahan dari saya dan saya berharap ini adik-adik kita sudah memaham walaupun tidak banyak tentang sumber daya alam udara ini. Saya sampaikan oksigen, nitrogen, CO2 apa perannya, ini penting. Yang terakhir ini adalah udara ini adalah sumber daya alam yang tidak, namun kualitasnya harus dijaga. Kita menghirup kan tidak ada batasan, beda dengan batu bara, beda dengan hutan, beda dengan apa itu yang non renewable. Kalau udara ini bebas. Untuk itu betul-betul harus kita jaga dari polusi dan juga pencemar-pencemar lainnya. Saya kira itu untuk materi siang hari ini. Ini yang tidak ada tetap dua orang ya, Mas Ardi ya. J, Bapak, ada 2 orang. Yang kerja ngantuk kok enggak bangun deh sampai sekarang ya. Hah? Shift malam, Pak. Dia baru pulang katanya. Oke, kalau ada pertanyaan atau mohon penjelasan, saya persilakan pada adik-adik. Kalau tidak ada, ya selamat istirahat. Ini di tengah, karena saya mengikuti jadwalnya adik-adik, bisanya kapan. Dan nanti ketemu pada saat ini ya, ujian tengah semester, nanti akan dikombinasi. Ini kan pengampunya kan ada 4 ya Mas ya. Pak Japron, Pak Ruli, saya, satu lagi siapa? Lupa. Kasih hati, Pak. Oh ya, Bu Kasyati. Saya sudah koordinasi dengan Pak Japron untuk berikutnya mungkin beli. Oke, terima kasih pada kesempatan kali ini. Selamat berpuasa. Mohon maaf, lahir batin, dan selamat sukses selalu untuk adik-adik. Seperti pesan saya di awal, tidak usah berlama-lama kuliah S2 di Undip. Ya, kalau target ini ya, silabusnya kan 4 semester. Kalau bisa 3 semester atau kurang kan lebih baik. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Foto dulu deh.
Denovi dipoto dulu deh untuk Iya, bukti Pak. nih awak dewi kuliah Mas Ardi atau Denovi atau Mas Satu, Rasid. dua, tiga. Yes. Oke, dikirim ke Selamat. saya nanti ya. Terima Iya, dikirim ke saya nanti ya. deh, Pak. Iya, kalau lapor Mas Hastomo nanti. Deh, Pak. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selesai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam Terima kasih, warahmatullahi Pak. warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima Oke, kasih, Terima kasih, pamit Pak. Pak. ya. Sehat-sehat, Pak.